Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Nah, ini ada potongan video yang mana Pak Amin Rais itu mengatakan Indonesia kedepannya bisa lebih bobrok lagi di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Ya, selama Pak Prabowo Subianto masih bercengkrama dengan Pak Jokowi. Dari mana ke depan Indonesia bisa lebih bobrok lagi? Ya, seperti yang kita ketahui, ya, udah banyak korupsi yang ditangkap di zaman Pak Prabowo Subianto. Mega korupsi di Pertamina terbongkar di zaman Pak Prabowo Subianto. Sangat disayangkan Pak Amin Rais mengatakan hal seperti itu ya. Sangat disayangkan hanya karena seorang Pak Jokowi. Aduh. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita simak videonya berikut ini. Nah ini jadi rezim Prabowo ternyata merupakan kelanjutan atau kontinuasi belaka dari rezim bobrok Jokowi. Salah-salah dengan gaya serba krusa-krusu dan gedebak-gedebuknya, dan maaf sambil nampak ngos-ngosan, saya khawatir masa depan Indonesia di bawah Prabowo Subianto bisa lebih terpuruk lagi. Jadi selama Mas Prabowo tetap saja dalam cengkeraman bapaknya Gibran Kulfafa, saya tidak melihat dalam beberapa waktu mendatang akan terjadi perubahan. Bahkan mungkin bobrok mungkin ya, tapi ini kekhawatiran saya mudah-mudahan tidak akan menjadi kenyataan. Ada komen lucu nih, dari kampanye sampai sekarang maju tak gentar balesin komen mereka biarpun migran kepala. Nggak ikhlas banget kalau mereka hujat Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sama banget kayak gue, kadang gue istirahat sehari gitu kan. Kadang-kadang kan gue libur kerja itu Sabtu Minggu, jadi gue kadang Minggu gue libur gitu, healing dulu, Senin gue gas lagi mereka. Bener-bener kita kayak gak ikhlas gitu kan, mereka fitnah nyerang Pak Jokowi sama Pak Prabowo terus. Makanya kita pokoknya kalian yang ada di barisan Projo dan Pragib tetap semangat, serang dan lawan narasi mereka dalam memfitnah negara dan pemimpinnya. Istirahat boleh kita sehari, habis itu kita gas lagi. Oke gas, tetap semangat. Love you semua, bestie aku. Barulah sekarang pada masa Prabowo ini kita lihat Jaksa Agung itu punya semangat dan keberanian untuk berupaya untuk membongkar mafia migas ini. Di mana yang namanya tadi Muhammad Reza Khalid tidak bisa disentuh oleh Jaksa Agung, langsung rumahnya digerebek. Nah, itu saya kira prestasi tersendiri itu, Prof. Iya. Nah, iya. Bagaimana pandangan Prof ini? Iya, saya rasa adalah bahwa di satu sisi kan Prabowo selalu mengatakan bahwa dia akan memberantas korupsi ini. Bahwa ada beberapa yang terakhir ini temuan-temuan yang memang cukup fantastis. Ya khususnya di migas. Di migas ini sebetulnya bukan hanya korupsi, Mas. Masalahnya adalah ini penipuan terhadap produk. Yang harusnya Pertamax lalu memakai Pertalite. Ini kejahatan yang jauh dari Pertalite dioplos, dari Pertalite dioplos menjadi Pertamax. Ini bagaimana dengan mesin-mesin yang rusak di situ gitu. Dan sudah direkayasa. Iya, jadi kan rusak. Jadi ada yang mesinnya terus tiba-tiba nggak bisa ini karena kan ronnya itu kan. Dan nilainya besar sekali ya, 193 triliun ya. Iya, karena itu berlarut-larut. Kita tinggal lihat saja selisih dari Pertalite ke Pertamax berapa. Ini kan tinggal ditambahin aditif aja kan untuk dia jadikan RON 92 gitu. Nah ini selisihnya gitu. Nah ini suatu prestasi sendiri bahwa ini bisa terbongkar. Karena ini sebenarnya berjalan sudah lama. Kejaksaan Agung mengatakan 2018 sampai 2023 angka segitu, Mas. Tapi saya tidak percaya kalau itu baru di 2018 gitu, Pak. Sebelumnya juga udah pasti ada gitu kan sudah. Tapi memang sebelumnya apakah itu BBM juga yang dioplos itu terlalu jauh. Kalau Pertalite kan kita melihatnya setelah ada 2016 ya, setelah premium dihapus, kemudian Pertalite. Kemudian Pertalite ya karena ada RON 90 mereka Pertamaxnya dipakai itu.
sebelumnya ini juga ada beberapa dorongan dari Kejagung juga bahwa pemberantasan korupsi ini di satu sisi kita melihat keberanian dari presiden untuk merantas korupsi. Tapi di lain sisi juga ini banyak yang menyoroti. Kan kita harus berimbang, Mas. Jangan kita bilang oke, di satu sisi ini baik. Tapi bagaimana kasus-kasus yang sekarang beredar di masyarakat tapi kok didiamkan, bahkan ada di lingkarannya. Nah, ini sebetulnya Seperti apa tuh misalnya? Nah, misalnya karena yang sudah ada yang beredar, bagaimana dengan kasus beberapa menterinya kan gitu. Yang satu yang sudah menerima uang, Menteri Menpora dulu ya. Udah minta uang 27 miliar, ini bagaimana? Jadi apakah dengan kedekatan kekuasaan ini tetap bahwa dia itu terproteksi? Kan gitu kan, ada beberapa menteri lah ya nggak perlu disebutkan, kita satu sama tahu kalau ada yang politik sprindik kan, Anda mundur kan gitu kan, kalau nggak dijadikan penyidikan gitu, ditangkap. Nah seperti kayak gitu, Mas. Nah ini menurut saya jauh lebih besar daripada kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan yang ada di migas ini. Karena migas ini ya memang ada benarnya, tapi ada yang skeptis juga, Mas. Ya jangan-jangan ini mau beralih menjadi nanti pemain lain lah gitu kan. Ganti pemain kan gitu kan. Karena pemberantasan ini masyarakat melihat masih belum benar-benar utuh gitu. Karena dia lingkarannya itu, di lingkaran Prabowo ini masih banyak tercium hal-hal yang seperti berbau korupsi itu masih ada gitu, yang tidak tuntas gitu. Jadi saya rasa ini harus benar-benar dijalankan, dilaksanakan secara konsisten pemberantasan korupsi ini. Ya, memang sih kalau orang mengambil bandingannya dengan Putin ataupun Xi Jinping, itu masih jauh ya. Masih jauh. Ya, kalau dia udah orang dekatnya pun begitu memang sudah terbukti itu langsung kok dipecat dan hukuman mati kok. Salah satunya partnernya Surya Paloh itu Sampa yang membangun Indonesia One itu. Itu sudah dihukum mati sama Xi Jinping karena ada kesalahan korupsi penggunaan uang. Sonagol. Namanya kan Sampa orangnya, tapi PT-nya itu Sonagol. Dan juga itu yang Bank Indonesia Bank Sentral. Kan terkorupsi itu juga kan tidak ada ampun juga gitu. Bank sentralnya China. Tapi kita ada sedikit harapan karena kan kata Hasim Choi Harikusumo, Prabowo ini adalah pengagumnya Deng Xiaoping kan. Kan pembersihan korupsi di Cina itu kan diawali dengan langkah-langkahnya Deng Xiaoping sebagai sekjen Partai Komunis ya. Dan itu unik, Mas, memang. Deng Xiaoping satu-satunya sekjen Partai Komunis yang tidak mau menjabat presiden. Itu luar biasa. Jadi dia memikirkan rakyatnya. Harusnya ketua-ketua umum partai ini ada yang tidak mau menjadi menteri. Karena ingin bagaimana memberantas korupsi di lingkungannya, di partainya, dan di luar partainya. Itu baru keren ya. Nah, jadi kita tunggu, Mas. Pak Antoni bikin partai politik. Itu dia video kita kali ini. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar. Pandang kalian seperti apa ya terkait statementnya Pak Amin Rais ini. Dan juga keberhasilan Pak Prabowo Subianto sejauh ini yang sudah membongkar, membredel para korupsi ya di negeri ini. Saya Barceka, jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye-bye.